Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Bagaimana keadaannya? Pasti luar biasa. Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini adalah lanjutannya dengan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai organisasi-organisasi regional dan global tentang di bidang militer. Nah, di minggu-minggu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu organisasi NATO, SEATO, dan juga yang namanya yaitu organisasi Pakta Warsawa yang dibentuk oleh yang namanya pihak komunis atau pihak daripada Uni Soviet. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas yaitu ada dua lagi yaitu mengenai organisasi militer yang terbentuk setelah pasca Perang Dingin, yaitu mengenai organisasi SENTO dan organisasi yaitu ANZUS. Nah, berikut akan Bapak jelaskan mengenai kedua organisasi ini. Mohon anak-anak Bapak semuanya diperhatikan dan disimak secara seksama pemaparan video tentang penjelasan organisasi daripada ANZUS dan juga SENTO ini. Nah, jika ada ingin ditanyakan nanti di akhir video ini, boleh kembali ke GCR dan kita buka forum diskusi. Oke, nah Bapak semuanya? Paham? Nah, selamat menyaksikan. Tetap semangat. Oke? Pada saat ini kita akan membahas organisasi yang keempat, yaitu organisasi tentang regional dan global dalam bidang militer. Nah, organisasi keempat ini adalah SENTO. SENTO atau Central Trade Organization. Nah, sebelum namanya SENTO, organisasi ini memiliki nama Middle East Treaty Organization atau Baghdad Peace Organization, atau dengan kata lain yaitu Pakta Pertahanan di Timur Tengah. Namun pada tanggal 14 Juli 1958, negara Irak sebagai prakarsa daripada organisasi Middle East Treaty Organization ini menarik diri dari organisasi tersebut. Nah, hal ini bermula karena jatuhnya monarki Irak atau bisa dikatakan jatuhnya mengenai kekuasaan Islam di Irak yang dikuasai oleh Uni Soviet. Pada hal tersebut, pada tanggal 24 Februari 1995, negara-negara timur yang diwakili oleh Irak, Iran, Pakistan, dan Turki membuka diri untuk bergabung atau dikatakan untuk menerima bantuan kerjasama dari negara sekutu, terutama dari pihak Inggris dan Amerika Serikat. Hasil daripada pertemuan tersebut, maka dibentuklah organisasi yaitu SENTO, yaitu organisasi Pakta Pertahanan yang dibentuk oleh pihak sekutu di wilayah Timur Tengah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk paham-paham radikal tentang komunisme ini. Nah, apa yang menjadi latar belakang daripada terbentuknya SENTO? Seperti yang sudah Bapak utarakan dari awal, latar belakang terbentuknya SENTO ini adalah yaitu semakin menyebarnya paham komunisme di dunia, terkhususnya di wilayah Timur Tengah atau di dunia Arab, atau yang kita sebut sekarang namanya Asia Barat Daya. Nah, ini menjadi latar belakang dan juga secara singkat daripada terbentuknya organisasi Pakta Pertahanan SENTO ini yang dibentuk oleh pihak sekutu untuk menangkal yaitu penyebaran paham komunisme di Timur Tengah. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan dibentuknya SENTO ini? Nah, tujuan dibentuknya SENTO ini yang pertama adalah mencegah invasi dan penyebaran paham komunisme Uni Soviet yang sedang berkembang di Asia. Ya, invasi artinya apa? Perluasan daripada paham atau ideologi suatu negara ke negara lain. Nah, inilah tujuan pertama. Tujuan kedua, mempertahankan posisi liberalisme di
di Asia, yaitu paham neorealisme dari Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat tahu bahwa negara-negara Timur Tengah ini adalah salah satu negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia, yaitu Iran, Irak, itu dia. Sehingga mereka melakukan hubungan kerjasama. Dengan cara apa? Menyebarkan pahamnya. Baru yang ketiga, mencegah adanya kudeta yang dilakukan oposisi yang berpaham komunis di setiap negara-negara anggota, yaitu negara-negara di Asia Timur Tengah. Nah, ini menjadi tujuan kenapa dibentuknya SENTO ini. Nah, pada masa perkembangannya, SENTO memiliki beberapa keberhasilan sebelum dia mengalami kemunduran. Nah, yang pertama keberhasilan adalah menengahi masalah perbatasan antara Irak dengan Persia. Baru yang kedua, berperan aktif dalam penyelesaian masalah antara negara Pakistan dan India. Sudah kita ketahui, pertikaian antara Pakistan dengan India ini adalah masalah mengenai perbatasan. Baru yang ketiga, menengahi sengketa wilayah Pulau Siprus antara Turki dengan Yunani. Yang keempat, mengirimkan bantuan dalam bentuk pasukan keamanan dan logistik bagi negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik. Akibat apa? Akibat perbatasan wilayah. Akibat apa? Akibat penyebaran paham komunis di Timur Tengah. Nah, inilah beberapa keberhasilan atau kinerja yang dilakukan oleh SENTO pada masa perkembangannya. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa sebelum kemunduran daripada SENTO ini sudah memiliki beberapa prestasi. Nah, sekarang apa yang menjadi faktor atau latar belakang daripada bubarnya SENTO itu? Nah, SENTO bubar pada tanggal 16 Maret 1979. Nah, adapun penyebab daripada bubarnya SENTO yaitu yang pertama, Inggris tidak mampu membiayai bantuan militer bagi anggota SENTO yang sedang berperang. Artinya apa? Artinya sistem perekonomian Inggris pada saat itu sedang mengalami keterpurukan. Akibat apa? Akibat kurangnya pemasukan yang disebabkan oleh peperangan. Yang kedua, SENTO hanya bertujuan menghambat komunis tanpa memenuhi kepentingan di Timur Tengah. Kepentingan apa? Yaitu hubungan ekonomi. Jadi pada saat itu Inggris hanya berfokus kepada pertahanan militer. Sama halnya seperti pada saat Perang Dingin, yaitu Uni Soviet hanya berfokus kepada yang namanya sistem peperangan tanpa mengutamakan perekonomian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya konflik kepentingan dan militer antara negara-negara SENTO. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi kesatuan. Sudah saling mementingkan negaranya masing-masing. Baru yang keempat, keberhasilan Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Artinya apa? Pada saat itu, Uni Soviet telah berhasil menguasai wilayah Afghanistan sebagai sumber yang namanya minyak. Baru yang kelima, negara-negara Arab tidak senang dengan SENTO yang mengusik sumber minyaknya. Jadi negara-negara SENTO ini selain menyebarkan pahamnya, mereka juga ingin menguasai yang namanya sumber daya alam, yaitu minyak. Dan yang terakhir, terjadinya revolusi Islam di Iran. Yaitu apa? Terjadinya atau munculnya paham pan-Islamisme di Iran yang berfokus tentang mengenai ajaran-ajaran Islam. Nah, ini menjadi faktor pendorong kenapa SENTO itu bubar. Yang kelima adalah organisasi ANZUS, yaitu Australia, New Zealand, United States of America. Nah, bagaimana secara perkembangannya ini? ANZUS adalah organisasi pertahanan internasional yang dibentuk pada tanggal 1 September 1951. Nah, fakta pertahanan ini merupakan suatu rangkaian dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dalam menangkal
perkembangan paham komunisme di dunia, yaitu mulai tahun 1949 sampai 1955. Yang mana ANZUS ini dibentuk atas dasar Tripartite Security Treaty, yaitu 3 negara fakta pertahanan. Yang mana 3 negara itu? Yaitu yang pertama adalah Australia, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Percy C. Spender. Baru yang kedua, yang berasal daripada Selandia Baru, yang bernama C.A. Brandesen. Ketiga, yang berasal daripada Amerika Serikat. Di sini ada sekitar 4 tokoh dari Amerika Serikat. Yang pertama, Dean Acheson. Yang kedua, John Waters Dulles. Yang ketiga, Alexander William. Dan yang terakhir, John Sparkman. Mereka sepakat untuk membentuk yang namanya organisasi ini di San Francisco. Nah, adapun alasan atau faktor kenapa organisasi ini dibentuk. Yang pertama, kekhawatiran bangsa Australia. Kekhawatiran daripada bangsa Australia dan Selandia Baru terhadap penyebaran komunisme di Asia Afrika. Nah, kenapa mereka sangat khawatir? Karena mereka melihat bahwa perkembangan daripada paham komunis ini di Asia Pasifik ini semakin gencar, semakin menyebar. Jadi negara-negara tersebut yang berada di wilayah Asia Afrika, di Asia Pasifik ini semakin terancam keselamatannya. Baru yang kedua, Australia dan Selandia Baru ingin mendapatkan jaminan dari Amerika Serikat. Nah, kenapa dikatakan ini ingin mendapatkan jaminan daripada Amerika Serikat? Karena pada awalnya Australia dan Selandia Baru ini di bawah naungan Inggris. Tetapi semenjak Inggris kalah terhadap Uni Soviet pada saat itu, Inggris pada saat itu tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai hubungan kerjasama antara Australia dengan Selandia Baru. Sehingga mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak Amerika Serikat untuk menjamin keselamatannya. Nah, inilah menjadi 2 hal yang menjadi faktor pendorong kenapa ANZUS itu dibentuk. Setelah ANZUS ini resmi dibentuk, ANZUS memiliki tujuan. Kenapa ANZUS ini dibentuk? Yang pertama, untuk saling membantu dalam mencegah para agresor atau penyerangan yang dapat muncul di kawasan Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Atau dengan kata lain adalah sebagai penangkal penyebaran paham komunis. Baru yang kedua, menyusun koordinasi pertahanan bersama di wilayah Pasifik. Baru yang ketiga, untuk membendung pengaruh komunisme di wilayah Pasifik dan Oseania yang telah dianggap sebagai pihak agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama yaitu negara Cina dan Uni Soviet. Baru yang keempat, meningkatkan kerjasama di bidang militer untuk mencegah adanya agresi atau serangan secara tiba-tiba yang dilakukan oleh negara-negara lain ke kawasan Asia Pasifik, terutama negara-negara Uni Soviet dan Cina. Baru yang selanjutnya, yang kelima, yaitu menjalin ikatan dan menghadapi semua serangan bersenjata bersama-sama karena adanya ancaman terhadap salah satu negara ANZUS. Dan yang terakhir, yang keenam, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat berkomitmen untuk membentuk sebuah aliansi pertahanan negara atau kolektif defensi. Nah, ini menjadi tujuan kenapa dibentuknya organisasi ANZUS ini di Asia Pasifik. Setelah dibentuknya tujuan daripada ANZUS ini,
ANSUS memiliki prinsip untuk menjalankan tujuan, untuk menjalankan yang namanya dasar-dasar daripada dibentuknya ANSUS ini. Nah, prinsip yang pertama adalah solidaritas antara negara anggota dalam mengatasi permasalahan pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, mencegah berkembangnya komunisme di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, menjalani kerjasama militeristik untuk mencegah adanya agresi atau serangan tiba-tiba dari negara lain di kawasan Pasifik. Yang keempat, melakukan koordinasi pertahanan kawasan Pasifik secara intensif. Dan yang kelima, yang terakhir, saling menghargai urusan internasional negara-negara anggota atau disebut dengan ajas atau prinsip toleransi. Nah, ini adalah 5 prinsip, 5 ajas daripada terbentuknya organisasi ANSUS ini. Nah, sebelum daripada perpecahan ANSUS pada tahun 1985, ANSUS sudah memiliki beberapa peran-peran penting dalam perdamaian dunia. Yang pertama adalah ANSUS mengirim bantuan senjata, kendaraan perang, dan pasukan-pasukan khususnya untuk menyelesaikan Perang Vietnam pada tahun 1955 sampai 1975. Yang mana pada saat itu Vietnam mengalami perang saudara, yaitu tentang perebutan kekuasaan yang telah dimasuki oleh paham komunisme. Sehingga pada akhirnya Vietnam ini terpecah menjadi 2 bagian, yaitu 1 Vietnam Selatan dan 1 Vietnam Utara. Yang mana Vietnam Selatan ini berpaham komunis dan Vietnam Selatan berpaham sosialis demokrasi. Yang kedua, aktif membantu dalam penyelesaian masalah Timur Timur. Nah, masalah apa Timur Timur itu? Yaitu tentang masalah sama juga mengenai wilayah. Yang mana pada saat itu Timur Timur selalu gencar ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Baru yang terakhir, membantu menyelesaikan masalah antara Republik Cina dengan Taiwan. Nah, inilah menjadi peranan-peranan atau kinerja atau prestasi yang pernah didapat oleh organisasi ANSUS ini. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, dari keberhasilannya itu, ANSUS ini tidak terluput daripada perpecahan. Nah, di sini dikatakan pada tahun 1985, Selandia Baru keluar daripada ANSUS. Kenapa bisa keluar? Karena pada saat itu, Selandia Baru tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat dan Australia untuk menggunakan nuklir sebagai alat pertahanan dan senjata perang. Karena kenapa? Karena pada saat itu Selandia Baru menganggap bahwa itu sudah melanggar daripada hukum internasional pada pasca Perang Dunia Kedua atau setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yaitu apa? Kedua belah negara, yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet, tidak bisa lagi menggunakan senjata nuklir dalam kegiatan apapun. Nah, hal inilah yang dipegang oleh yang namanya yaitu negara Selandia Baru. Sehingga dikatakan itu, sehingga Selandia Baru menganggap bahwa penggunaan senjata nuklir terlalu membahayakan bagi kemanusiaan. Nah, selain itu juga, senjata nuklir juga dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik internasional. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kan dikatakan di situ terbentuknya yang nama ANSUS ini adalah untuk menjaga perdamaian tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya peperangan. Nah, itulah beberapa organisasi internasional, global dan regional tentang di bidang perdamaian dan juga militer setelah pasca Perang Dingin. Nah, jika ada pertanyaan tentang materi Bapak hari ini, bolehlah anak-anak Bapak kembali ke GCR
dan Bapak buka forum diskusinya di GCR untuk berdiskusi. Nah, dengan akhir kata, Bapak ucapkan shalom bagi kita semua dan tetap jaga kesehatan. Bye.